Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat invoice dari aplikasi Randu. Di sini teman-teman bisa login akun teman-teman di app.randu.co.id. Kemudian sebelum masuk di menu invoice, pastikan teman-teman sudah men-setting akun terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di menu pengaturan aplikasi. Kemudian pilih pengaturan perusahaan. Nah, di sistem invoice Randu itu bisa pilih berdasarkan perusahaan maupun pribadi. Nah, di sini teman-teman harus men-setting pengaturan perusahaan jika membuat invoice dari perusahaan. Nah, di sini bisa di-upload untuk logo perusahaannya atau logo usaha teman-teman, kemudian bisa disetting untuk email perusahaan, kemudian nama perusahaannya, kemudian jika ada pajak juga bisa disetting di sini, kemudian NPWP juga bisa dimasukkan, ada nomor telepon, kemudian bank, nomor rekening itu juga bisa dimasukkan di sini untuk penarikan saldo Randu Wallet. Nah, di sini alamatnya juga bisa disetting, kemudian jika sudah selesai disetting, diklik simpan perubahan. Nah, untuk logo perusahaan yang muncul di invoice nanti sudah terupload. Kemudian bisa kembali lagi di menu pengaturan aplikasi. Kemudian pilih pengaturan pembayaran. Nah, pengaturan pembayaran ini digunakan untuk pembayaran invoice-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan pembayaran apa? Misalnya di sini ada kas sama payment gateway, transfer rekening. Nah, itu bisa disesuaikan. Kalau yang kas atau bayar tunai di kasir ini kan untuk menu pos. Itu bisa diaktifkan juga kalau teman-teman menggunakan menu pos. Kemudian kalau yang invoice itu biasanya pakai yang payment gateway Randu Wallet ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mengaktifkan, maka setiap pembayaran invoice itu akan masuk di saldo Randu Wallet di sini nanti ngeceknya. Kemudian kalau mau transfer rekening pribadi, teman-teman bisa nyalakan yang menu transfer rekening ini. Nah, ini bisa diisi, misalnya saya mengaktifkan pembayarannya BCA. Nah, kemudian dilanjutkan untuk nomor rekening lain yang teman-teman aktifkan. Misalnya saya mengaktifkan BCA aja. Jika sudah, teman-teman bisa klik save. Nah, kalau sudah selesai men-setting pembayaran, teman-teman bisa masuk di menu invoice generator ini. Nah, kemudian buat daftar kliennya. Daftar kliennya di sini adalah daftar invoice itu ditujukan untuk siapa aja. Nah, teman-teman bisa buat baru ini. Nah, kemudian input klien baru atau nama tujuan pemberian invoice. Misalnya saya memberikan invoice ke CV Pramata Indah. Kayak gini, kemudian email perusahaannya bisa ditulis juga. Nah, kemudian nomor HP-nya juga bisa di-input. Kemudian alamatnya misalnya ini. Jika sudah, diklik simpan. Nah, setelah teman-teman berhasil menginput klien, teman-teman bisa klik menu buat invoice. Nah, selanjutnya teman-teman bisa isi nama invoice-nya. Misalnya pembayaran barang klien CV Pramata Indah. Kayak gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk pilihannya ini bisa dipilih invoice maupun quotation. Kalau quotation kan penawaran. Nah, ini kan pembuatan invoice pembayaran, berarti ini bisa dipilih yang invoice. Kemudian pilih opsinya
dibuat berdasarkan perusahaan maupun personal. Ini disesuaikan sama teman-teman. Ini saya pilih perusahaan, kemudian kliennya ini bisa dipilih sesuai data klien yang sudah teman-teman input. Kemudian untuk nomor invoice-nya di sini sudah default by system. Nah, ini pembayarannya, pilih metodenya berdasarkan pengaturan pembayaran yang sudah teman-teman setting. Di sini saya milih pembayaran Bank BCA. Nah, kemudian tanggal dibuat invoice-nya bisa disesuaikan. Kemudian jika ada instruksi tambahan bisa ditulis di sini untuk pembayarannya. Kemudian jatuh tempo ini adalah jatuh tempo pembayaran invoice. Nah, di sini bisa teman-teman setting. Ini saya setting 7 hari ya. Kayak gini. Kemudian mata uang di sini adalah mata uang yang digunakan untuk pembayaran invoice. Di sini tersedia berbagai mata uang baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Ini bisa disesuaikan. Ini saya pilih yang dari Indonesia. Kemudian jika pembayaran invoice itu ada diskon, teman-teman bisa men-settingnya di sini. Bisa diskon berdasarkan value maupun persentase. Jika tidak ada, bisa diabaikan. Kemudian kurs ini adalah kurs jika teman-teman menggunakan metode pembayaran luar negeri. Ini bisa diisikan kursnya berapa pada hari tersebut. Jika ada pajaknya juga bisa diisikan di sini. Kalau tidak ada bisa diabaikan. Kemudian deskripsi ini bisa diisikan. Misalnya ini saya isikan pembayaran barang. Nah, misalnya ini dijelaskan dia kayak pembelian barangnya apa aja. Misalnya ini sayuran sawi 10 kilo. Kemudian ada lagi sayuran wortel 30 kilo. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian nominalnya bisa diisi, misalnya 3 juta. Nah, kayak gini nanti otomatis dijumlahkan di sini ya untuk total pembayarannya. Jika mau tambahin lagi, teman-teman bisa klik yang tambah item ini. Nah, ini bisa invoice-nya ada kayak 2 keterangan kayak gitu, bisa ditambahkan di sini. Kemudian jika tidak ada bisa diklik hapus aja. Nah, di sini untuk keterangan invoice-nya, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sudah buatkan untuk keterangan invoice-nya. Bisa di copy paste saja. Nah, kayak gini. Nah, jika sudah selesai setting invoice-nya, nah di sini ada pengaturan tanda tangan. Kalau teman-teman menggunakan tanda tangan itu bisa dinyalakan. Kalau tidak ada, ini bisa dimatikan. Kayak gitu. Nah, ini saya nyalakan aja. Owner. Di sini namanya sebentar, Rusiana, kemudian jadwal jabatannya owner. Kayak gini, jika sudah diklik simpan. Nah, kayak gini. Kemudian untuk cek invoice-nya, teman-teman bisa klik yang menu PDF ini. Nah, di sini sudah terbuat untuk invoice teman-teman yang bisa langsung diberikan ke klien. Bisa dicetak juga jika teman-teman ada printer. Kemudian jika ingin ngirim link invoice ke klien, teman-teman bisa pilih yang invoice link ini. Di copy, kemudian dikirimkan ke klien. Atau bisa dicoba buka di browser. Nah, kayak gini. Nah, ini invoice-nya sudah terbuka. Ini payment metodenya sesuai yang sudah teman-teman setting. Nah, jika
kliennya bayar DP dulu, gimana cara pencatatannya? Teman-teman bisa masuk di menu termin atau DP ini, kemudian pilih yang DP. Nah, di sini input DP yang sudah klien bayar. Misalnya pilih metode pembayarannya tadi kan BCA, kemudian nominalnya bisa diisikan dia DP berapa. Misalnya ini DP 500.000. Nah, kayak gini. Untuk keterangannya bisa diisi DP invoice pembayaran, kemudian diklik simpan. Nah, untuk total invoice-nya di sini kan 3 juta. Kita cek untuk pembayarannya tadi, bisa diklik yang history ini. Nah, di sini kan statusnya masih unpaid. Nah, untuk mengubah menjadi paid, teman-teman bisa klik yang tombol ini, bayar. Nah, kayak gini. Kemudian bisa di-refresh. Cek lagi untuk termin pembayarannya, untuk DP-nya berubah menjadi paid. Kemudian invoice-nya di sini juga berubah, bisa diklik yang invoice link ini. Nah, di sini sudah tertera untuk down payment atau termin satunya sebesar 500.000. Kemudian jika ada pembayaran termin lagi atau termin selanjutnya, teman-teman bisa input lagi. Misalnya di sini pilih lagi untuk yang Bank BCA, kemudian input pembayarannya lagi. Misalnya 500.000 lagi. Nah, ini misalnya termin 2. Bisa diklik simpan. Nah, di sini cek juga untuk historinya. Nah, statusnya masih unpaid. Untuk termin 2-nya kita ubah ke paid dulu. Nah, kayak gini. Kemudian diklik yang invoice link-nya. Nah, di sini untuk pembayaran terminnya berubah menjadi termin 2 yaitu 500.000. Kita refresh dulu. Nah, kayak gini. Untuk pembayaran termin kedua statusnya berubah menjadi paid. Nah, ini bisa dilanjut untuk pembayaran termin selanjutnya. Selanjutnya, jika pembayaran invoice tersebut sudah lunas, teman-teman bisa mengubah status unpaid ini menjadi paid. Caranya, teman-teman bisa klik yang invoice yang lunas tersebut. Kemudian ini diubah ke paid. Nah, seperti ini. Otomatis invoice tersebut juga sudah sinkronisasi ke jurnal dan status pembayarannya menjadi paid. Sekian penjelasan tentang pembuatan invoice di sistem Randu. Sampai jumpa di video selanjutnya.